Mereka yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap bisa di TPS, tapi karena keadaan tertentu mereka bisa memilih TPS lain. Nah, supaya bisa memilih di TPS lain, maka harus ada surat pindah memilih. Nah, untuk mendapatkan surat pindah memilih ini, maka dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Ada 9 kategori yang memungkinkan orang itu bisa pindah memilih. Pada hari pemungutan suara itu kan ada pemilih yang daftar dan daftar pemilih tetap yang mendapat surat pemberitahuan untuk memilih dari jam 7 sampai jam 1. Kemudian ada kategori pemilih tambahan. Pemilih tambahan itu yang kalau kita mengerti serius pemilih pindahan itu. Itulah mereka yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap bisa di TPS, tapi karena keadaan tertentu mereka bisa memilih TPS lain. Nah, supaya bisa memilih di TPS lain, maka harus ada surat pindah memilih. Nah, untuk mendapatkan surat pindah memilih ini, maka dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Ada 9 kategori yang memungkinkan orang itu bisa pindah memilih. Pertama, karena sedang menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, sedang belajar, tahanan, lapas rutan, sakit, bencana, karena berkaitan disabilitas, narkoba dan sebagainya. Nah, dari 9 kategori itu, kemudian pemilih yang bersangkutan ini pasti kan sudah terhadap DPT ini. Misalnya kita contoh mahasiswa ya, mahasiswa yang sekarang ada di Kota Kupang, dia KTP-nya Flores Timur. Pendataan pemilih kali ini itu berdasarkan alamat KTPM, tidak berdasarkan alamat domisili de facto, tapi de jure. Nah, bagi mahasiswa yang terdaftar di Flores Timur tadi, pada hari H kalau dia mau pulang ke Flores Timur, oke, aman kan? Tapi kalau dia mau memilih di Kota Kupang, maka dia harus pindah memilih dari Flores Timur ke Kupang. Nah, dia tidak perlu ke Flores Timur urus pindah. Di Kota Kupang pun dia bisa urus pindah memilih. Caranya adalah datangin kantor KPU Kota Kupang atau ke kecamatan atau ke kelurahan, karena petugas kami ada di situ, melapor. Saya sudah terdaftar di DPT Flores Timur, ini buktinya, ini KTP saya, ini alasan saya pindah memilih nanti. Harus ada dokumen bukti dukung. Misalnya karena kuliah, maka harus ada surat keterangan dari kampus yang menyatakan dia sedang kuliah di Kota Kupang. Dasar dari itu teman-teman akan verifikasi, lalu akan diproses semuanya melalui aplikasi, tidak lagi pola manual. Masuk ke aplikasi Sidari, dimasukkan data-datanya, pindahan dari mana ke mana, alasan pindah dan sebagainya. Kemudian dari aplikasi itu akan di print out surat pindah memilihnya. Di dalam surat pindah memilih itu sudah diatur. Nanti dari voting itu kau pindah di Kota Kupang, dapatnya di TPS mana, di kelurahan mana. Sudah ada memang di aplikasi. Termasuk surat suara apa yang akan didapat. Nah, dari dokumen itu di print lalu diserahkan ke pemilih untuk dibawa ke TPS pada pemungutan suara. Nah, ketentuan waktunya berdasarkan Undang 7 itu ada 9 kategori itu, paling lama dia mengurus pindah memilih itu 30 hari sebelum hari H atau tanggal 15 Januari 2024 nanti. Itu paling lama dia urus. Tapi ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2019, ada 4 kategori yang memungkinkan dia bisa urus pindah memilih H-7 atau tanggal 7 Februari. Itu hanya karena orang sakit, tahanan lapas atau rutan, bencana alam, dan sedang menjalankan tugas pada hari pemungutan suara. Misalnya teman-teman wartawan misalnya mau meliput ke Flores, KTP Kota Kupang meliput di Flores pada hari H, silakan urus sampai H-7 pindah memilih. Nah, nanti diproses di aplikasi dan semuanya akan tercatat semua secara jelas, basis datanya maupun histori orang pindah memilih. Jadi ini yang memang kami juga sangat gencar menginformasikan ke publik, baik pegawai dari kantor-kantor vertikal maupun adik-adik mahasiswa, supaya menguruslah dari sekarang pindah memilih, sehingga pada hari H itu tidak lagi kebingungan. Nah, lalu yang berikut ada kategori pemilih DPK, daftar pemilih khusus. Ini yang pemilih belum terdaftar dalam DPT maupun DPTB tadi, tetapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, sudah punya KTPL. Misalnya ada mahasiswa di sini kuliah di Kota Kupang, tapi KTP-nya Flores Timur, dia belum terdaftar dalam DPT Flores Timur. Pada hari H dia tidak bisa memilih di Kota Kupang. Karena apa? Untuk pemilih DPK tadi harus memilih sesuai dengan alamat dalam KTP dari jam 12 sampai jam 1. Mau tidak mau dia pulang ke Flores Timur.
pertanyaannya dalam sekejap itu dia tidak mungkin pulang. Nah ini yang kami dan teman-teman kami mohon dukungan untuk bisa informasikan ke publik supaya kalau sudah punya KTP di masuk KTP Flores Timur, uruslah pindah KTP Kota Kupang. Karena pada hari H tidak bisa memilih tidak sesuai dengan alamat TPS dan KTP-nya itu, dia harus kembali ke Flores Timur. Nah ini yang kadang-kadang terjadi masalah itu di lapangan karena pemahaman saja, pemahaman masyarakat pemilih yang belum cukup baik. Itu maksud